Hola, ¿qué tal estáis amigos? Gimana kabar kalian teman-teman? Kembali bersama Don Fai dalam episode número 61, episode ke-61. Bagi yang baru bergabung silahkan untuk segera subscribe, dan yang sudah bergabung saya ucapkan muchas gracias. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Dalam kesempatan kali ini Don Fai akan mengajak belajar teman-teman mengenai los gentilicios dalam bahasa Spanyol. Mari kita mengenal tentang los gentilicios atau kata sifat terkait suatu tempat geografis dalam bahasa Spanyol. Sekarang mari kita belajar mengenai los gentilicios atau kata sifat terkait suatu tempat geografis dalam bahasa Spanyol. Gentilicio adalah kata sifat yang mengungkapkan hubungan dengan tempat geografis, yaitu negara, wilayah, atau kota. Dalam bahasa Spanyol, gentilicio dibentuk dengan sufiks, akhiran dalam sebuah kata. Sayangnya tidak ada aturan yang menentukan akhiran mana yang harus diambil untuk membentuk setiap nama. Setiap harus dipelajari dengan nama tempat. Sufiks atau akhiran dan contoh asal negara atau kota. Berakhiran ako atau aka, contohnya Polako, Polaka, yang artinya berasal dari Polandia, atau bahasa Spanyolnya Polonia. Berikutnya adalah akhiran ano atau ana, contohnya Australiano, Australiana, yang berasal dari Australia. Berikutnya ata, contohnya Kroata, yang berasal dari negara Kroasia, atau dalam bahasa Spanyol Kroasia. Berikutnya eko atau eka, contohnya Guatemalteco, Guatemalteca, yang berasal dari negara Guatemala. Berikutnya ego atau ega, contohnya Gallego, Gallega, yang berarti berasal dari provinsi Galicia. Berikutnya eno atau ena, contohnya Chileno, Chilena, yang berasal dari negara Chile atau Chili. Berikutnya NC, contohnya Canadiense, yang berasal dari negara Kanada. Berikutnya eño atau eña, contohnya Panameño, Panamenya, yang artinya berasal dari negara Panama. Berikutnya EO atau EA, contohnya Europeo, Europea, yang berarti berasal dari Eropa atau Europa. Selanjutnya Ero atau Era, contohnya Habanero, Habanera, yang artinya berasal dari La Habana. Berikutnya es atau esa, contohnya Portuges, Portugesa, yang berasal dari negara Portugal. Berikutnya eta, contohnya Lisboeta, yang berasal dari kota Lisboa. Berikutnya I, contohnya Israeli, berasal dari negara Israel. Berikutnya in atau ina, contohnya Mallorquín, Mallorquina, yang berasal dari kota Mallorca. Berikutnya ino atau ina, contohnya Granadino, Granadina, yang berasal dari kota Granada. Berikutnya ita, contohnya Vietnamita, yang berasal dari Vietnam. O atau A, contohnya Russo,
rusa, yang berasal dari negara Rusia. Berikutnya, ol atau ola. Contohnya, Espanyol, Española. Berarti berasal dari negara Espanya atau Spanyol. Berikutnya, uno atau una. Contohnya, Villavicencio, Villavicencio, yang berasal dari kota Villavicencio dari negara Kolombia. Kita juga seringkali nama dua tempat berbeda dengan nama yang sama yang memungkinkan untuk mengidentifikasi tempat itu. Contoh, Guadalajareño, yaitu dari kota Guadalajara di Spanyol. Guadalajarense dari kota Guadalajara dari negara Meksiko. Beberapa nama berasal dari nama lama tempat yang saat ini tidak digunakan sehingga menimbulkan kata sifat yang sulit dikenali. Contohnya, Abulense yang berasal dari kota Ávila di Spanyol. Lusitano berasal dari negara Portugal. Porteño yang berasal dari kota Buenos Aires di Argentina. Regiomontano dari kota Monterrey di negara Meksiko. Ini adalah ibaratnya semua gentilicios atau yang berasal dari sufiks ya. Semoga menjadi penambahan untuk kosakata kalian semua teman-teman. Muchas gracias amigos, semangat belajar dan tonton terus Donfy. Bueno chicos, semua kalian suka dengan materi yang telah disajikan ya, dan jangan lupa untuk terus mempelajarinya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda notifikasi serta share Donfy ke semua teman-teman. Muchas gracias. Hasta pronto.